Sahabat pembelajar berjumpa kembali bersama Imade Sidiasa Belajar Jadi Guru dalam Celotehan. Celoteh kita hari ini, kita akan membahas tentang pernyataan Verrel Bramasta terkait kebijakan Gubernur Jawa Barat. Heboh, kebijakan KDM kembali menjadi kisruh di kalangan masyarakat. Baru-baru ini, Verrel Bramasta menjadi perbincangan satu Indonesia. Dari mulai pejabat hingga sejumlah warga ikut mengomentari pernyataan dari Verrel untuk kebijakan Kang Deddy. Pernyataan dari Verrel terkait kebijakan Kang Deddy yang mengirimkan anak-anak nakal ke barak militer telah membuat satu Indonesia gaduh. Dan atas pernyataan Verrel tersebut, Bupati Purwakarta juga Om Zein telah memberikan tanggapan tajam. Dan tentu atas semua kisruh ini, Kang Deddy juga telah ikut berkomentar dengan bijak, tegas, dan cerdas. Nah, seperti apa komentar warganet terhadap pernyataan Verrel ini? Mari kita ikuti komentar warganet selengkapnya yang dihimpun dari berbagai akun TikTok. Namun sebelum kita lanjut, bagi sahabat pembelajar yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen dan share channel ini untuk mendapatkan celotehan terupdate. Bagaimana pendapat sahabat pembelajar silahkan sampaikan pendapatnya di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Semoga kalian berada dalam keadaan yang sehat dan juga bahagia. Perihal isu yang sedang ramai digoreng saat ini, saya hanya ingin meluruskan bahwa tidak ada sedikit pun di dalam video saya bahwa saya kontra terhadap sebuah kebijakan yang ada di dapil saya. Jadi saya anjurkan teman-teman semua kalau melihat video atau menerima pesan dibaca secara keseluruhan. Oleh karena itu, saya sangat mengapresiasi upaya pemerintah daerah untuk menerapkan kedisiplinan dan juga akhlak yang mulia untuk pendidikan karakter siswa-siswi yang sedang mengalami masalah perilaku. Pada prinsipnya, saya hanya ingin menyuarakan suara mereka yang memiliki pandangan berbeda mengenai program yang ada di dapil saya. Ambil saja itu sebagai bahan pertimbangan. Koreksi dan sempurnakan programnya. Saya kira saat ini kita tidak perlu berkompetisi di sini untuk menunjukkan siapa yang paling kerja, karena semua sudah ada porsinya masing-masing. Jadi kalau ada satu atau dua pihak yang merasa tersinggung, saya anggap mungkin mereka lagi banyak pikiran. Tapi jika saya rasa itu semua sudah dilengkapi oleh kepala-kepala daerah yang merasa tersinggung, good job, best of luck. Dan jika saya diundang, terutama yang ada di dapil saya, dengan senang hati, saya akan hadir untuk melihat secara langsung seperti apa program itu. Jadi ditunggu undangannya ya. Satu hal lagi teman-teman, saya hanya ingin mengingatkan, kita semua di sini sudah menjadi pelayan masyarakat. Apapun lini dalam trias politikanya, baik kita di eksekutif, di legislatif, ataupun di judikatif. Saya sebagai anggota DPR RI memiliki tupoksi saya, salah satunya adalah mengawasi jalannya pemerintahan, baik pemerintah pusat, ataupun sampai ke pemerintah daerah. Jadi saya juga berharap bagi teman-teman yang sekarang sudah menjabat atau menjadi pejabat untuk tidak anti kritik terhadap siapapun, baik masyarakat ataupun wakil rakyat yang memang tugas kita adalah mengawasi jalannya pemerintah. Karena saya rasa ini untuk kita semua. Saya tidak menyindir satu atau dua pihak. Sebagai pelayan masyarakat, kita harus siap dikritik. Kalau tidak mau dikritik, merasa selalu paling benar, tidak usah jadi pejabat. Have a good day semuanya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Saya terima kasih atas kritik, saran, bahkan tuduhan dan pelaporan sebagai gubernur yang melanggar hak asasi manusia, melanggar hak. Jadi kan sebenarnya dia tuh saya udah tonton ya dari awal sampai akhir. Saya nggak lihat sepotong-sepotong. Ya tujuannya dia tuh benar, tapi dia kurang referensi kan ya. Makanya saya bilang turun ke langsung karena kurang referensi kan gitu. Jadi kalau misalnya dia turun langsung, dia kan nanti akan tahu penyebabnya apa nih, kenapa dia dibawa ke militer, ya kan? Apa masalahnya apa? Dia tanya nih orang tuanya satu-satu, ya kan? Terus setelah tanya orang tuanya satu-satu, tanya dia sekolahnya seperti apa. Nah setelah itu dia datang ke barak militer, sampai ke barak militer, langsung dia lihat model pembinaannya itu seperti apa. Nah, supaya apa? Supaya dia nggak gagal paham. Itu yang saya maksud. Jadi
kalau dia nggak gagal paham, itu nanti ketika rapat di Komisi 10, regulasi yang dia tentukan itu tepat gitu loh, ambil keputusan. Ya kan? Jadi jangan dikira saya baca itu sepotong-sepotong, enggak, saya udah simak kok dari awal. Kalau dia nggak turun langsung, jangan-jangan konsep pikiran military approach dia dengan pembinaan pelajar di barang militer yang kita lakukan berbeda, ya kan? Nah karena berbeda, nanti akan bikin kegaduhan. Lagi yang bikin kegaduhan itu bukan tanggapan saya, bukan. Jadi kan bisa jadi itu berbeda karena nggak terjun langsung. Nah terus kemudian juga kan dari apa yang dia bahas itu kan dia merujuk pada apa itu Undang-Undang Pendidikan Nasional ya tahun 2003. Ya kan dia lupa, dia harusnya kan lihat pasal 8, pasal 9 harusnya. Ya kan? Harusnya lihat di situ ketika kita membahas persoalan pendidikan berkarakter. Nah, terus di situ juga disebutkan perlu keterlibatan semua pihak. Makanya agar dia nggak gagal paham, itu langsung dilihat gitu loh. Saya lebih suka begini. Saya dari dapil Jabar 7. Kebetulan itu adalah dapil saya. Saya sudah turun langsung, saya lihat. Nah, ini ada kekurangan dan ini masukannya ini. Ya kan? Untuk menangani pelajar-pelajar yang kemudian pemilihan khusus yang dibawa ke barak militer, nah ini masukannya saya karena seharian saya sudah ikutin. Atau misalnya sebaliknya, saya sudah ikutin, saya sudah datang seharian di sana, saya sudah lihat model pembinaannya dan ini adalah cocok, tidak cocok karena bertentangan. Harus diganti dengan metode lain yang lebih tepat. Nah ini metodenya lebih suka begitu, jadi langsung kepada permasalahan, gitu loh. Jadi mungkin ya tujuannya juga baik, tapi referensinya kurang, jadi akhirnya jadi wacana kan? Iya. Sudah ada komunikasi lagi? Ya belum. Ya cuman saran saya nih ke Mas Farel, ini kan dia Komisi 10. Nanti kan dia akan membahas regulasi ini kan dengan semua stakeholder. Nah turun dulu lah sebelum dia bahas, biar nanti nggak ngambil keputusannya itu nggak salah. Gitu. Yang saya khawatirkan tuh ngambil keputusan nggak salah. Kita nggak pernah lagi kritik. Kita nggak pernah lagi masukan. Tidak perlu masukan sebanyak-banyaknya. Kita lagi cari model gimana penanganan masalah-masalah yang dihadapi oleh pelajar-pelajar kita. Itu loh. Paham ya? Kalau bagi masalah izin dari orang tua kan semua sebelum dimasukkan sudah izin. Udah izin makanya. Jadi ketika bicara ada orang tua yang kemudian mengkhawatirkan terhadap pro kontra, ya kan? Nah orang tua yang mana? Jadi nanyanya sama orang tua yang langsung menitipkan dong, bukan orang tua yang mengamati. Jadi kalau orang tua yang hanya mengamati, itu nanti akan jadi wacana itu maksud saya. Coba kalau tanya sama orang tuanya, Bapak dipaksa nggak? Ibu dipaksa nggak? Ibu nitipin nggak? Oh ternyata dia dipaksa. Nah itu jadi masalah, ya kan? Baru nanti itu menjadi salah satu hal yang harus kita tangani. Misalnya seperti itu. Gitu. Jadi jelas, bangsa ini kita ini butuh langsung gitu. Bangsa penanganan yang langsung, bukan hanya sekedar wacana. Gitu. Tapi kita juga maklum kalau kita juga jadi beliau, misalnya kita melihat dari kejauhan ketika ada yang ditanya tentang misalnya bagaimana tentang isu yang saat ini sedang terjadi tentang pendidikan karakter yang dilakukan oleh Purwakarta dan Jawa Barat, pasti caranya begitu. Ya saya setuju, tapi jangan sampai military approach ini begini kan gitu. Karena jangan sampai nanti pendidikan ini akan hanya membuat generasi yang keras, bukan generasi yang tangguh misalnya kan, jadi seolah-olah akhirnya jadi military approach itu jadi perpeloncoan gitu loh kasarnya pengertiannya. Jadi saya udah baca tuh, sudah lihat. Jadi kalau misalnya ada netizen ngomong itu jangan sepotong-sepotong, saya udah baca. So tafsir dari kalimat-kalimat itu sudah tahu. Bahkan saya itu lihat ketika dia ngomong A, terus visual yang ditampilkannya saya lihat tuh. Yang ditampilkan diantaranya yang dibina di Purwakarta. Tapi jadi kan kesannya yang ditampilkan di Purwakarta ini kemudian yang itu cuma physical approach gitu loh. Ya, makanya Mas turun aja lihat ke sini bareng-bareng sama Om Jen, nanti Mas lihat langsung, nanti kasih masukan. Yang positif kasih masukan apa perbaikan yang harus kami lakukan. Atau misalnya kalau menurut pandangan Mas juga, oh ini nggak boleh dengan cara seperti ini. Misalnya, karena bertentangan dengan Undang-Undang Pendidikan Nasional, atau ini bertentangan dengan Perpres nomor 87 2017 misalnya, atau dengan Perda yang ada di Jawa Barat, ya boleh sampaikan gitu, kasih kita alternatif model pembinaan yang lain gitu. Kita kan lagi sama-sama nih lagi cari.
Anak mami kritik pendidikan karakter Kang Dedi. Ya ampun Mas Dewan, makanya ente turun ke lapangan. Jangan ngedate sama Fuji mulu dong. Mas Ferel Bramasta, artis jadi anggota Dewan, bilang program pendidikan karakter di barak militer bahaya buat mental anak. Om Zain Bupati Purwakarta pasang badan. Katanya, "Loh, situ udah lihat langsung belum? Jangan asal cuap dari Instagram bro." Bahkan si Om Bupati ngajak duel metode. 15 anak lo rawat, 15 anak gua barakin. Lihat siapa yang lebih benar. Dan ini jawaban Mas Dewan. Sebagai pelayan masyarakat, kita harus siap dikritik. Mas Ferel dan siapapun yang doyan banget kritik KDM. Kita bukan anti kritik, tapi kita sudah muak sama tukang kritik yang bisa ngomong gak bisa action, merasa paling pintar. Kontribusi untuk rakyat nol. Kalau gitu boleh dong kita kritik balik yang tukang kritik, sesekali turun ke lapangan dan buatkan solusi untuk mereka. Jadi Mas Dewan bisa tahu akar permasalahannya dan kritiknya lebih berbobot. Peral. Kalau misalnya kamu itu mau mengkritik, ya harus pegang bukti yang ada di lapangan. Kamu mesti mengerti langsung di lapangan. Kalau memang kamu itu mau mengkritik tanpa mencari sumber yang jelas, ya langsung ke lapangan ya. Jangan jadi pejabat deh kalau kayak begitu. Jangan cuma denger sana, denger sini. Lihat pakai mata juga. Ya kalau bisa, nih badan langsung turun ke kali, ke got gitu loh. Lihat cari buktinya gitu loh. Ferel Bramasta, kamu tuh pinter, bener. Kalau kamu mau menanggapi segala sesuatu, jangan hanya bermodalkan teori. Teori udah pasti kamu jagonya, karena kamu punya pendidikan tinggi. Harus lihat dulu ke sana, dilihat dulu, dipantau dulu, diinvestigasi dulu, dan segala macam kamu lihat secara langsung. Baru hasil dari investigasi kamu komentar. Ferel Bramasta mengkritik program Kang Deddy Mulyadi tentang pendidikan di barak militer. Gue nggak tahu ya ini videonya si Ferel udah lewat di FYP kalian atau belum. Cuman yang belum, kalian bisa langsung nonton di channelnya PAN, Partai Amanat Nasional. Langsung aja ada videonya di situ. Di akhir videonya Ferel Bramasta yang ada di akunnya PAN itu ya, Ferel itu bilang, menurut kalian gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Ya, ini menurut saya ya, dan saya nggak tulis di kolom komentar karena nggak cukup, jadi saya langsung bikin di video aja. Sebenarnya ya menurut gue pribadi, omongan-omongannya Ferel Bramasta itu tidak ada yang salah. Karena di videonya Ferel itu, dia itu menyebutkan beberapa teori, ya salah satunya juga teori psikologi. Tapi permasalahannya ya, di sini saya sebagai anak psikologi, saya menekankan bahwa teori itu bisa berbeda dengan kejadian yang ada di lapangan. Teori psikologi itu bersifat generalisasi, tapi dalam prakteknya, teori psikologi itu juga belum tentu bisa diterapkan di seseorang gitu loh. Jadi balik lagi, kalau cuma ngomongin teori doang, teori itu banyak banget, tapi balik lagi, untuk kerja nyatanya, ya mesti elu sendiri yang turun terjun langsung ke lapangannya. Lihat individu anak-anaknya seperti apa, cocok diterapkan dengan teori yang mana, yang ini, yang itu, apa teori siapa, teori Carl Rogers atau teori siapa, Freud, dan segala macam, itu beda-beda per individu. Menurut Ferel Bramasta, kalau kita hanya menggunakan teori physical approach ya, itu hanya akan membentuk karakter anak itu menjadi keras, bukan jadi yang tangguh gitu. Well, omongannya Ferel itu nggak salah, tapi balik lagi, harus terjun langsung ke lapangannya. Makanya ya, menurut gua, saran gua, Ferel itu mesti terjun langsung ke lapangan sama seperti Kang Deddy Mulyadi, ya, yang selalu terjun ke lapangan, selalu meriksa, selalu ngecek anak-anak yang ada di barak TNI itu kondisinya seperti apa, ditanyain satu-satu, mau pulang apa betah di sini makanannya enak gak, tidurnya nyenyak gak, dan segala macamnya. Dan Ferel tahu nggak, kalau banyak anak yang lebih betah di barak TNI daripada pulang ke rumahnya. Tahu alasannya kenapa? Tonton sendiri deh, itu ada banyak banget kalau gue jelasin di sini kepanjangan. Dan kenapa yang dibahas sama Ferel Bramasta itu hanya physical approach gitu loh, sedangkan dalam psikologi itu approachment itu nggak cuman fisik aja gitu loh. Kenapa langsung berpikiran pendekatan fisik gitu? Emang menurut Ferel tuh di barak TNI itu mereka tuh diapain gitu? Ada psychodynamic approach, ada behavior approach, ada cognitive approach, ada humanistic approach, ada socio-cultural approach. Ada banyak, dan itu harus diterapkan ke individunya masing-masing. Semua individu itu nggak bisa sama approach-nya. Bahkan ya dalam psikologi sendiri itu juga ada reinforcement atau penghargaan, dan ada punishment atau hukuman. Ada positive reinforcement, negative reinforcement, positive punishment, negative punishment. Itu ada dalam psikologi. Berarti hukuman itu memang ada dalam psikologi nih Ferel. Kalau ngana ngomongin psikologi ya, saya balas menurut psikologi juga. Teori tanpa praktek itu sama aja nihil, Ferel. Kalau cuma teori doang, semua orang itu bisa membuat teorinya masing-masing. Tapi begitu kita praktek terjun ke lapangan, nggak semuanya bisa diterapkan sesuai dengan teori gitu loh. Malah gue pribadi mikir gini ya, gimana kalau anak-anak yang di barak TNI itu duduk di DPR, nah yang di DPR itu dimasukin ke barak, biar tahu gitu loh, di dalam barak TNI itu mereka disuruh ngapain aja tuh, biar tahu gitu, biar nggak cuma komentar aja menolak, mengkritik kebijakan dari Gubernur Jawa Barat tuh, biar tahu gitu. Atau gini, Ferel aja sendiri ya yang mendidik anak-anak natskal itu menurut teori yang
benar menurut Feral. Makanya waktu itu gue pernah buat konten ya, konten tentang KDM, Kang Deddy Mulyadi. Di situ ada yang bilang kalau Kang Deddy Mulyadi itu sejak menjabat itu tidak pernah datang ke kantor gitu, tidak pernah nyetor muka gitu ke kantor karena terlalu sering ke lapangan. Lah menurut saya bagusnya seperti itu. Ngapain lu duduk di kantor tapi lu nggak turun ke lapangan, jadi lu nggak tahu situasi kondisi di lapangan langsungnya itu seperti apa. Ya kayak Feral ini duduk aja di situ, nggak tahu tapi situasi kondisinya seperti apa. Bahkan ya di barak TNI itu ya yang gue baca-baca di situ tuh ada dokter, ada psikolog, ada guru biasa, ada guru ngaji juga. Kurang bagus apa ini program? Itu anak-anak yang biasanya di rumahnya nggak dikasih makan sampai kenyang sama orang tuanya, di barak militer, di barak TNI mereka bisa makan dengan kenyang. Yang biasanya di rumah mereka tidak bisa tidur dengan nyenyak karena kedua orang tuanya selalu berantem, mereka di barak bisa tidur dengan nyenyak karena damai, aman, dan tentram. Ayolah Feral, Anda ini kan anggota DPR yang dipilih oleh rakyat. Ya sudah sepatutnya Anda turun ke lapangan, langsung berdialog dengan masyarakat gitu loh, langsung terjun gitu, mengetahui apa keluhan-keluhan masyarakat. Anda kan DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, turun terjun langsung lah ke lapangan, berdialog. Jangan cuma mengkritik dan hanya tahu dari sosial media aja, turun langsung. Kelamaan kalau nunggu pakai teori sama diagnosa, ini kejadian-kejadian kayak gini ini udah lama. Saat ini tuh saatnya kita bertindak gitu, tindakan nyata, kerja nyata, bukan teori lagi. Jangan cuma rapat, terus tindakan nyatanya kagak ada. Ini permasalahan ini mau sampai kapan? Kang Deddy Mulyadi itu juga nggak sembarangan gitu, ciduk anak langsung masuk barak, ciduk anak masuk barak, enggak gitu. Tapi ini berdasarkan persetujuan orang tua si anak tersebut. Bahkan orang tuanya yang meminta ke Kang Deddy untuk memasukkan anaknya ke barak militer. Menurut gue sekian aja ya, maaf kalau ada salah-salah kata. Semoga kritik, saran, solusi yang ada dalam ngeri Farel Bramasta, anggota DPR RI Komisi 10 menyoroti program pendidikan karakterna Kang Deddy Mulyadi. Nu jadi pertanyaan aing mah sederhana. Manehna yeuna nya Kang Farel sebagai anggota dewan nyaho teu anu terjadi di grassroots seperti apa. Terus manehna apal teu bahwa hari ini banyak siswa atau siswi anu tidak segan-segan melakukan tindakan-tindakan kriminal. Maneh apal teu loba ayeuna siswa atau siswi anu gayana elit tapi ekonomina sulit sehingga hal eta membebani nyekek anu jadi kolotna. Kayang aing maneh sebagai anggota DPR kuduna teh ulah loba berkomentar anjing, ngomongkeun hal-hal anu teoritis bari jeung henteu relevan dengan kondisi dan situasi nu terjadi. Anggur mah sok support kolaborasi anjing, lain malah kitu patutan sia teh. Geuleuh aing mah geriran aya program anu berpihak pada rakyat, berpihak pada orang tua, sia mah kalah siga kitu patut. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Betul, digaji oleh masyarakat. Mbak tidak lihat kinerjanya selama 5 bulan menjabat, betapa dia sudah berusaha untuk masuk ke masyarakat, ke dapilnya, memberikan ide-ide kreatif untuk komisi yang dia pegang. Kalau nggak ngerti, please jangan mengatakan hal-hal yang di luar pengetahuan Mbak. Nanti karena tulisan Mbak ini bisa menjadi bumerang untuk diri Mbak sendiri.